Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam teknik analis saham ya. Nah, di teknik istilah di dalam teknik analisis saham ini perlu dipahami oleh teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa memahami, bisa menentukan tentang kondisi saham yang sedang terjadi saat ini ya. Misalkan apa itu uptrend, apa itu downtrend, apa itu bullish, apa itu bearish gitu kan. Teman-teman harus memahami itu semua supaya pada saat teman-teman melakukan investasi saham, teman-teman sudah mengetahui tentang kondisi saham yang sedang terjadi pada saat tertentu. Nah, pemahaman ini perlu dipahami oleh teman-teman semua supaya teman-teman tidak terjebak pada kondisi yang sedang terjadi ya. Nah, ada dua teknik analis yang perlu dipahami pada saat kita mau memahami tentang saham. Yang pertama adalah teknik analisis fundamental, yang kedua adalah teknik analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini merupakan kondisi di mana harga saham yang sedang terjadi pada saat tertentu. Nah, seperti apakah pembahasannya? Yuk kita langsung aja belajar sama-sama. Oke, yang pertama di dalam teknik analisis saham itu ada istilah resistensi ya. Ada resistensi, ada support. Resistensi yaitu adalah tingkat harga di mana penjualan dianggap cukup kuat untuk mencegah harga naik lebih jauh atau yang disebut dengan harga tertinggi pada saham tertentu. Misalkan ini adalah sahamnya INDY ya, kita lihat bahwa titik resistensinya ada di harga berapa. Kita tarik garis aja dari sini, ganti dulu warnanya ya, dari sini ke sini. Nah, ini yang disebut dengan titik resistensi ya. Jadi ini adalah titik resistensi saham INDY pada kondisi day trade. Nah, ini adalah day trade ya, D ya, artinya pada kondisi trading harian. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan titik support. Titik support itu adalah tingkat harga di mana permintaan dianggap cukup kuat untuk mencegah harga mengalami penurunan lebih lanjut atau dalam istilah sederhananya disebut dengan titik terendah ya. Nah, kita perkecil dulu ya untuk mengetahui titik support dan titik resistensinya. Nah, kita memperkecil dulu. Oke. Nah, titik resistensinya ada di daerah ini ya teman-teman. Nah, ini adalah titik titik support ya. Nah, ini merupakan titik support di mana posisi berada harga di paling bawah gitu. Karena nanti kita bisa mengetahui apakah memang benar-benar saham ini benar-benar di dalam posisi terendah atau belum pada posisi terendah. Nah, ini kita bisa tertipu di sini ya. Oh, ternyata saham sudah harga terendah pas kita beli, ternyata naik gitu, turun lagi gitu kan ini kan ya double top yang disebutnya nih, double top ya, double down gitu. Karena ini juga sama membentuk double down ya. Nah, itu adalah titik support. Titik support ini berada pada posisi terendah. Nah, ini yang disebut titik support. Kita membandingkan dari harga saham yang terjadi sebelumnya. Dan ada juga di sini ya, ini disebut titik sama titik support, tapi di sininya keburu naik. Nah, nanti kita harus memahami apakah benar-benar posisi ini sudah mencapai titik support atau tidak. Caranya adalah dengan membandingkan posisi candlenya ya, posisi candle yang sedang terjadi kalau memang benar-benar ini berada pada posisi titik support ya, gitu kan. Oke, sekarang kita perbesar lagi ya. Berikutnya adalah memahami tren yang sedang terjadi. Nah, tren itu pada dasarnya ada dua ya.
gitu kan, trending, trend. Nah, jadi apa yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, itu posisi trend. Trend ini ada yang disebut dengan uptrend, ada yang disebut dengan downtrend. Kalau uptrend itu adalah posisi seperti ini. Ini yang disebut dengan uptrend, di mana harga saham kecenderungan naik dalam kurun waktu tertentu ya. Gitu kan. Ini juga kan dari tanggal berapa ini? Tanggal 20 Desember sampai tanggal 31 Juni. Nah, ini terjadi uptrend ya. Nah, jadi yang disebut dengan uptrend itu adalah titik yang ini. Ini adalah uptrend. Ya, terjadi kenaikan secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, itu uptrend. Ya. Jadi penggerakannya cenderung naik. Ada yang disebut juga dengan downtrend. Ya. Downtrend itu kebalikan dari uptrend, di mana posisi saham memiliki kecenderungan untuk turun. Nah, seperti yang ini ya. Ini adalah yang disebut dengan downtrend ya. Nah, apakah saham itu dalam posisi downtrend atau tidak? Kita juga harus memahami kondisi candle. Nah, ini yang disebut dengan downtrend ya, gitu kan. Jadi kecenderungan saham itu lebih ke kecenderung turun, tidak naik gitu kan. Nah, itu disebut dengan downtrend, trending trend. Kemudian berikutnya adalah ada istilah yang namanya bearish dan bullish ya, bearish dan bullish. Nah, ini bearish itu terjadi karena dasarnya pelemahan ya. Kalau bullish bullish itu adalah kenaikan yang kuat. Kita dapat melihat dari kondisi candle ya, apakah candle itu dalam keadaan bearish atau bullish. Nah, ya, kita bisa dilihat dari ini nih, dari posisi candle ini. Nggak bisa dibesar lagi ya, sebesar lagi. Oh, udah cukup kayaknya. Nah, kita lihat dari posisi candle yang ini ya. Ini kan posisinya kalau dilihat dari ininya mengarah ke uptrend ya, gitu kan. Tapi di dalam kondisi uptrend ini, apakah candle tersebut dalam keadaan bearish atau bullish ya? Kalau bearish itu terjadi pelemahan. Contohnya yang ini ya, ini adalah saham dalam kondisi bearish ya. Nih, di candle yang ini, sorry ya. Nah, di candle yang ini terjadi posisi bearish, di mana kekuatan terjadi ujung lilin atas panjang dibandingkan dengan yang bawahnya. Nah, itu terjadi bearish. Jadi adanya pelemahan, di mana kan saham itu pada dasarnya terbagi atas kondisi pembentukan harga di saham berdasarkan pada dua posisi, dua kekuatan yang disebut dengan supply ya, supply and demand ya, gitu kan. Jadi kekuatan beli atau kekuatan jual ya, supply menyuplai gitu kan, supply and demand ya. Jadi kekuatan buy and sell gitu kan. Nah, kalau kondisinya seperti ini kan kecenderungan orang untuk melakukan penjualan, meskipun ini ada awalnya dia posisi sell dulu, kemudian sempat naik naik ke atas sampai ke puncak ini, lalu di titik closing itu adalah yang di sini dia sedikit melemah, sehingga di hari berikutnya itu terjadi penurunan ya. Terjadi penurunan. Jadi hari berikutnya terjadi penurunan gitu kan. Kan ini merah itu kan terjadi banyaknya sell, dan ini juga merah. Nah, jadi penurunan. Nah, itu ya, gitu kan. Pak, ini merah, tapi kok kenapa ini hijau? Karena ini terjadi gap. Ya, gap. Oh, lihat kan? Gap. Ada gap ya. Beda dengan yang ini. Ini kan lurus. Antara candlestick yang pertama dengan candlestick yang kedua ini lurus. Nah, ini kan lurus dong. Ini kan lurus ya. Ini lurus, sehingga pasti
ke bawah merah. Nah, beda dengan yang ini tidak lurus tapi membentuk gap, adanya jarak antara candle yang pertama dengan candle yang kedua, makanya ini hijau. Kalau gap itu sulit diprediksi ya, gitu kan. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita lihat dari posisi apa itu yang disebut dengan bullish. Bullish itu kenaikan yang kuat. Nah, di mana harga yang membentuk seperti ini ya teman-teman. Ya, harga yang terbentuk itu seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan ini yang disebut dengan bullish ya, kenaikan yang cukup kuat, di mana di dalam candle ya, di dalam candle itu terjadi ekor yang bawah lebih panjang dibandingkan dengan ekor yang atas, bahkan tidak ada ekor sama sekali ya. Ini hampir tidak ada ekor, tapi ada ekornya tuh ya, itu kan di candlenya. Karena apa? Karena kan posisinya kan ini adalah posisi closing ya, penutupan. Ini posisi open, pembukaan gitu kan. Nah, jadi harga saham itu dia sempat turun dulu ya, gitu kan, sempat turun, kemudian naik, kemudian turun lagi, atau naik dulu sedikit untuk membentuk ekor yang atas, baru turun lagi, turun panjang. Tapi karena ada kekuatan buy, karena posisinya sedang bullish, ada kenaikan kuat, maka naik lagi sehingga membentuk posisi penjualan, membentuk candle seperti ini ya, gitu kan. Kan ini naik turun, mengalami kenaikan dan keturunan. Jadi ini adalah dimana pencapaian harga saham, kenaikan harga saham, pencapaiannya sampai ke sini ya. Di ekor-ekor ini adalah pencapaian harga saham di hari itu sampai ke titik itu, gitu kan. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan overbought, kondisi teknis yang terjadi ketika harga dianggap terlalu tinggi dan rentan terhadap penurunan ya. Misalkan yang tadi ya, gini, ini yang sudah disebut dengan over, kan terjadi kenaikan ya, kemudian kenaikan lagi ya, kita kan kenaikan lagi, kemudian kenaikan lagi, kenaikan lagi, kemudian kenaikan lagi ya, terjadi kenaikan lagi ya. Teman-teman bisa, ini harus diperhatikan karena ini sudah terlalu cenderung tinggi. Meskipun ini berada pada posisi sideways, tapi kita harus hati-hati ketika menemukan sahamnya seperti ini. Jadi cenderung naik ya, apalagi dari sini nih. Ini teman-teman lihat dari sini ya, dari sini kemudian cenderung naik ya. Nah, ini ya, di daerah sini juga disebut dengan overbought ya, posisi harga tertinggi gitu kan. Jadi terlalu tinggi, rentan terhadap terjadinya penurunan. Kita harus hati-hati pada saat beli saham di posisi saham di puncak ini ya, itu kan sudah terlalu tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah oversold, kondisi teknis ketika harga saham berada di paling bawah ya. Nah, ini kan ini nih ya. Nah, ini adalah posisi saham di paling bawah. Kalau ini sih lebih enaknya disarankan untuk posisi buy ya, membeli saham itu di daerah sini ya, supaya bisa cuan gitu kan. Karena itu adalah posisi open short ya, kondisi berada pada posisi benar-benar berada di bawah dan siap untuk dibeli gitu kan, dan rentan terhadap kenaikan gitu kan ya. Nah, itu kita kan melalui bisa disebut dengan titik support dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada moving average ya, adalah salah satu dari sekian banyak metode yang sering digunakan dalam analisis teknikal ya. MA adalah rata-rata harga ya saham selama periode waktu yang telah lalu dan kemudian diplot ke dalam grafik beserta harga saham aktual di pasar saat itu. Nah, mana yang disebut dengan moving average ya? Saya sudah membuat sebuah pengaturan tentang moving average ya. Ada yang sempat nanya, tolong dong apa yang disebut dengan moving average ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan di sini. Ya, moving average itu adalah rata-rata harga saham ya.
gitu kan, rata-rata harga saham, sehingga akan membentuk rata-rata pembelian gitu kan. Nah, moving average ini kan nih ada MA5. Saya mengatur pengaturan di sini ke input itu menggunakan panjangnya 5 hari gitu kan ya, MA5 gitu kan. Kemudian saya pasang juga MA20. Nah, MA5 itu kan saya settingnya MA5 itu dengan warnanya hitam, dan MA20 itu warnanya merah. Nah, di MA5 ini kita bisa menentukan apakah harga saham akan naik atau cenderung naik atau cenderung turun. Jika garisnya membentuk posisi seperti ini kita bisa beli ya, posisi ini kita bisa beli. Nah, tapi kalau posisinya seperti ini kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita bisa jual. Anda teman-teman bisa bayangkan jika beli di sini kemudian jual di sini, kan teman-teman sudah dapat profit ya, itu kan profit dari jeda antara sini sampai ke sini. Nah, teman-teman sudah dapat profit. Nah, itu kan kita bisa memanfaatkan dari garis MA5 itu. MA5 itu yang ini, yang garis warna hitam ya. Kemudian ada MA20, artinya selama akumulasi rata-rata harga selama 20 hari. Nah, ini MA20 ya. Nah, ini MA20 yang warnanya merah. Ketika garis hitam bisa memotong garis warna merah, maka kecenderungan akan naik ya gitu kan. Nah, itu ketika sudah posisi sideways. Apa itu sideways? Nanti kita bahas di bawah. Atau posisi sudah berada pada titik support, kemudian di titik support tersebut dari titik support tersebut bahwa MA5 sudah memotong MA20, maka kemungkinan akan naik. Nah, ini kan titik support ya, ini titik terendah. Ini titik terendah tuh kan dia memotong, yang warna hitam memotong warna merah ini, maka kecenderungannya akan naik ya. Kemudian dia masih berada di atas, naik. Kemudian setelah dia berhasil turun ya, kemudian dia naik lagi, dia bisa memotong lagi, maka kecenderungan naik lagi ya. Teman-teman bisa lihat gitu kan. Sederhananya seperti itu, tapi tidak sesederhana itu juga gitu kan ya. Kita juga harus memperhatikan aspek-aspek yang lain di fundamental kah gitu kan. Siapa tahu Anda sedang saham sedang dimainkan oleh bandar gitu kan ya. Nah, kemudian berikutnya apalagi? Berikutnya adalah MACD ya. MACD berfluktuasi dari atas dan bawah garis nol ketika rata-rata bergerak ketemu dan menyeberang dan menyimpang. Ya, trader dapat mencari garis silang, sinyal garis tengah persilangan, crossover dan defensi untuk menghasilkan sinyal ya. Nih, yang di bawah. Nah, ini kan MACD nih. Ya, MACD. Nah, ini kan terjadi persilangan. Ya, ini saya perbesar dikit. Nah, ini kan persilangan ya. Nah, di sini terjadi sebentar, persilangan nih. Ini kan persilangan. Nah, dari persilangan ini maka pembentukan harga secara otomatis akan naik. Kalau di MACD-nya naik, di sininya pun akan cenderung di candle ini juga cenderung naik. Nah, kan ini naik ya. Itu kan MACD ya, dari analisis MACD ya, artinya bahwa posisi memang sudah benar-benar jenuh untuk melakukan penjualan. Nah, ini kan posisinya sudah jenuh untuk melakukan penjualan. Nah, ini kan jenuh nih, jenuh untuk melakukan penjualan, sehingga dia akan mengalami kenaikan gitu kan ya, gitu kan. Nah, ini juga sama, jenuh untuk melakukan pembelian, maka dia akan mengalami penurunan. Nah, ini ENDY berarti akan mengalami penurunan ya, walaupun mungkin penurunannya tidak terlalu jauh karena ini sudah posisi sideways ya, sudah posisi sideways, sudah posisi dia sudah melewati batas terendah. Kita lihat aja dulu, nanti nunggu dulu garis candlenya agak naik dulu ya, dari garis hitamnya agak naik dulu baru kita beli gitu kan. Kalau saat ini akan cenderung turun, jadi kita analisis dulu ya beberapa waktu. Oke, kemudian berikutnya adalah stokastik, adalah indikator yang menunjukkan lokasi harga penutupan terakhir dibandingkan dengan rangka harga terendah tertinggi selama periode waktu tertentu. Stokastik ada pas slow pull ya, ini ya stokastik. Mana stokastiknya? Nah, ini belum ada ya. Sebenarnya di sini ada stokastik.
Ini baru MACD. Kita coba keluarkan stokastiknya. Ada nggak stok? Nah, ini stokastik. Oh, saya sudah tidak bisa mengeluarkan stokastik ya, karena saya pakai investing.com-nya gratis. Hehehe ya. Yang jelas stokastik itu mirip dengan ini, yang ini stokastik ya. Seharusnya ini grafik-grafik ini ada stokastiknya. Stokastik itu mirip garis seperti ini ya. Kalau ini kan MACD, nah di atas itu stokastik. Nah ini yang grafik-grafik ini itu seharusnya ada stokastiknya, artinya dua garis, ada MA5 dan ada MA20 juga ya. Kalau misalkan kita bisa samakan aja warnanya, yang warna hitam MA5, yang warna merah MA20. Jika terjadi pemotongan, maka kecenderungan juga akan naik ya, gitu kan. Nah, kemudian kita harus memahami tentang kondisi candle ya. Di candle itu kan, nah ini ada sebuah candle yang warna biru, sorry bukannya itu ya. Candle yang warna biru itu menunjukkan buy, artinya banyaknya pembelian. Yang warna merah itu banyaknya sell. Dan di dalam candle itu tadi saya sudah singgung sedikit ya. Saya sudah singgung sedikit tentang di candle itu kan membentuknya seperti ini, pembentukan harga di dalam candle. Nah, ini yang disebut dengan open ya. Ini open artinya harga saham mulai dibuka. Ini yang disebut dengan close ya. Ini yang disebut dengan close. Kemudian ini garisnya yang disebut dengan high ya, harga tertinggi. Dan ini yang disebut dengan low atau pembentukan harga terendah. Baik itu sahamnya merah ataupun hijau itu sama-sama saja. Ini biru ya, biru itu sama saja, ada high, ada low, ada open, ada close. Nah, jika posisi sama panjang berarti terjadi kekuatan yang sama antara pembelian dan penjualan. Itu mungkin bisa disebut juga dengan disebut juga dengan perang harga ya, perang kekuatan antara bandar gitu kan, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan doji. Doji itu adalah pembentukan harga yang pendek-pendek. Nah, seperti ini ya, ini kan doji ya, doji ya, kita harus paham ini doji ini doji. Jadi pada dasarnya istilah saham itu adalah yang pertama ada resistensi, harga saham tertinggi, ada support, harga saham terendah, ada trend, kondisi harga saham pada saat itu, ada uptrend, ada downtrend ya. Harga saham kecenderungan naik dan harga saham kecenderungan turun. Ada bearish, pelemahan, kuat, ada bullish, kenaikan yang kuat gitu kan. Kemudian ada overbought, kondisi teknis yang terjadi ketika harga dianggap terlalu tinggi. Ada oversold, kondisi teknis di mana harga dianggap terlalu rendah. Ada moving average, rata-rata harga saham. Kemudian ada MACD ya, berfluktuasi di garis 0, rata-rata berangkat bertemu penyeberangan dan penyimpangan. Ada stochastic, indikator yang menunjukkan lokasi harga penutupan terakhir dibandingkan dengan harga-harga terendah dan ataupun harga tertinggi. Itu saja pembahasan tentang istilah-istilah di dalam melakukan teknik analisis saham. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.